Swastiastu. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Minggu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem koloid. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian, yang kedua, membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau menerapkan prinsip koloid. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem koloid. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang ketiga, memahami sifat-sifat koloid. Dan yang keempat adalah memahami contoh sistem koloid. Nah, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem koloid. Sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut dengan zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Nah, berdasarkan besarnya ukuran partikel, sistem dispersi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem dispersi halus atau larutan. Kemudian yang kedua, sistem dispersi koloid, dan yang ketiga adalah sistem dispersi kasar atau suspensi. Tapi apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara Perbedaan yang pertama, yang pasti dari ukuran partikelnya, yaitu larutan ukuran partikelnya sangat halus, yaitu lebih kecil dari 10⁻⁹ meter. Koloid ukuran partikelnya lebih besar dari larutan,
yaitu 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan suspensi, ukuran partikelnya adalah di atas atau lebih besar dari 10 pangkat min 7 meter. Kemudian perbedaan berikutnya, larutan merupakan satu fase, sehingga larutan merupakan jenis campuran homogen. Sedangkan koloid merupakan dua fase, jadi meskipun secara makroskopis dia terlihat homogen, tetapi jenisnya termasuk campuran heterogen. Sedangkan suspensi termasuk dua fase dan termasuk campuran heterogen. Perbedaan berikutnya, larutan terlihat jernih, koloid tidak jernih, dan suspensi juga tidak jernih. Kemudian larutan, karena dia homogen dan jernih, berarti larutan tidak bisa disaring. Sedangkan koloid bisa disaring, tetapi harus menggunakan penyaringan ultra. Jika menggunakan penyaringan biasa, maka koloid juga tidak bisa disaring. Nah, untuk suspensi harus menggunakan penyaringan apapun, suspensi bisa disaring. Larutan bersifat stabil, sehingga antara zat terdispersi dengan medium terdispersi tidak akan memisah. Contohnya larutan garam. Sedangkan koloid bersifat relatif stabil, sehingga koloid sukar dipisahkan. Contohnya cat dan kabut. Nah, untuk suspensi tidak stabil, sehingga sangat tidak mudah memisah atau mengenap. Contohnya adalah air kopi. Nah, jadi sudah jelas perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Sekarang kita lanjut membahas jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi, medium terdispersi dari sistem koloid, maka koloid terbagi menjadi 8 jenis. Nah, untuk mudah mengingat jenis-jenis dari koloid, perhatikan caranya ya. Pertama kita lihat dulu fase terdispersi padat. Jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah cair, maka jenis koloidnya adalah sol. Jadi padat dalam cair disebut sol. Sedangkan jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah padat atau padat dalam padat, maka jenis koloidnya juga disebut dengan sol. Tapi karena medium pendispersinya padat, maka disebut dengan sol padat. Berikutnya, jika cair dalam cair, maka disebut dengan emulsi. Sedangkan jika cair dalam padat disebut dengan emulsi juga, tetapi disebut dengan emulsi padat. Jika gas dalam cair disebut dengan buih. Tapi jika medium pendispersinya padat, maka gas dalam padat maka disebut dengan buih padat. Nah, untuk koloid yang medium pendispersinya gas, baik itu padat dalam gas maupun cair dalam gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Jika terdispersinya padat, berarti namanya aerosol padat. Jika terdispersinya cair atau cair dalam gas, maka namanya aerosol. Nah, di sini ada beberapa contoh dan kita akan menentukan mana contoh yang termasuk jenis koloid sol padat, mana yang termasuk sol, maupun termasuk jenis koloid lainnya. Kita ingat saja bahwa antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya yang lebih dominan adalah medium pendispersi. Sehingga fase dari contoh koloid yang kita lihat itu umumnya adalah sama dengan medium pendispersinya. Misal, padat dalam cair. Berarti umumnya fase dari contoh koloid yang kita lihat adalah cair. Atau padat dalam gas, berarti umumnya fase koloid atau contoh koloidnya adalah gas. Nah, agar lebih jelas kita langsung ke contoh. Yang pertama adalah asap. Asap ini jika kita lihat dia berfase gas. Berarti medium pendispersinya adalah gas. Nah, asap ini adalah padat dalam gas. Berarti jenis koloidnya adalah aerosol padat. Yang kedua adalah cat. Nah, cat ini jika kita lihat dia berfase cair. Berarti medium pendispersinya adalah cair. Tinggal kita ingat fase dispersi dari cat adalah padat
berarti dia termasuk padat dalam cair atau yang disebut dengan sol. Berikutnya kabut. Nah, kabut ini terlihat seperti gas. Nah, ternyata kabut termasuk jenis koloid cair dalam gas atau disebut dengan aerosol. Lalu perunggu. Perunggu terlihat seperti berfase padat, berarti dia di dalam padat, yaitu padat dalam padat atau disebut dengan sol padat. Busa sabun. Busa sabun terlihat cair, berarti medium perdispersinya cair, dan ternyata busa sabun termasuk gas dalam cair atau disebut dengan buih. Keju. Keju terlihat berfase padat, ternyata dia adalah jenis cair dalam padat atau yang disebut dengan emulsi padat. Susu. Susu terlihat cair, ternyata susu termasuk cair dalam cair yang disebut dengan emulsi. Awan. Awan terlihat berfase gas, berarti dia di dalam gas, yaitu cair di dalam gas yang disebut juga dengan aerosol. Kemudian biskuit. Biskuit terlihat berfase padat, berarti dia di dalam padat, yaitu gas di dalam padat atau buih padat. Terakhir ada batu apung. Batu apung terlihat padat, berarti di dalam padat juga, dan ternyata batu apung itu termasuk jenis gas dalam padat atau disebut dengan buih padat. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang materi sistem koloid. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa bersama. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.